Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Dr. Aris Rismawan di Badar Channel. Balad Dr. Aris Channel, channel yang membahas masalah kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang cara menghilangkan bau badan pada anak. Tapi seperti biasa, sebelum penjelasan sesuai dengan ciri khas Badar Channel, kita pantun dulu. Pantunnya kira-kira seperti ini. Self healing bersama Islam. Jangan main ke pohon jati. Kalau ada unek-unek jangan dipendam. Mendingan dengerin Badar Channel yang selalu di hati. Baik, langsung ke penjelasan. Aktivitas sepanjang hari itu sering mengakibatkan keringat. Bahkan keringatnya itu bisa berlebih sehingga akan memicu bau badan. Nah, walaupun terlihat sepele bau badan ini, tapi kalau tidak diatasi akan membuat si anak itu jadi tidak percaya diri, minder lah, nggak pede, minder gitu kan. Kemudian selain minder juga akan mengganggu orang-orang sekitar tentunya karena bau badannya itu. Mengatasi bau badan pada anak dan remaja, kita harus mencari tahu dulu sumber dan penyebabnya itu apa. Nah, biasanya keringat yang bau itu atau memiliki aroma cukup tajam itu ada di daerah kaki, di area kaki, kemudian ketiak dan kemaluan si anak, dan daerah kemaluan. Sahabat badan, ada beberapa cara menghilangkan bau badan pada anak yang bisa mama coba. Yang pertama, yaitu rajin mandi. Tentu saja itu sudah tahu dok, iya. Tapi kadang-kadang gini, anak-anak kalau udah belajar umpamanya mandi sendiri, kadang-kadang dia hanya menyiram-nyiram dan malah bermain-main. Dia lupa tidak pakai sabun dan gosok gigi, jadi istilahnya nggak bersih sesuai dengan tata cara mandi yang benar gitu kan. Jadi diperhatikan, dia harus pakai sabun, dibilas dengan bersih. Kalau memang masih kotor, pakai sabun sekali lagi, dibilas bersih dan dilap dengan handuk sampai kering biar bersih tentunya. Kemudian yang kedua itu menjaga kebersihan pakaian dan sepatu. Nah, kebersihan pakaian ini tentu saja kenapa harus dijaga? Biar terhindar dari penyakit kulit tentu saja. Tetapi bagaimana dok kalau sudah terlanjur bebeknya muncul atau bau badannya muncul? Nah, walaupun dia bukan bayi, tapi gunakan bedak bayi, baking soda, kemudian semprotan sepatu untuk penghilang bau. Yang ketiga yaitu perhatikan menu makanan, karena menjaga menu makanan juga disebut bisa menjadi cara untuk menghilangkan bau badan itu sendiri. Nah, jenis makanan apa saja yang menyengat itu biasanya bawang putih, bawang bombay, kemudian daging merah, susu dan produk yang mengandung susu, serta makanan-makanan yang bau gitu kan, yang berbau, ikan, telur, makanan pedas, kemudian kacang-kacangan, makanan olahan, itu makanan kaleng yang diolah gitu kan. Waduh dok, itu kesukaan anak-anak semua. Bagaimana? Ya untuk sementara waktu kurangi, kalau bisa langsung stop, hentikan, itu lebih bagus kalau memang anak-anak sudah terlanjur bau badan gitu kan. Nah, ada catatan di sini yaitu mengkombinasikan antara susu sapi, susu almond, dan susu kedelai itu bisa menghilangkan atau mengurangi dari bau badan itu sendiri gitu kan. Yang keempat yaitu menggunakan bahan alami. Contohnya yaitu mungkin mama juga banyak tahu, tapi kan kita kolaborasi antara medis dan tradisional gitu kan. Tomat yang telah dihaluskan, kemudian air lemon, rebusan daun sirih, kemudian lidah buaya. Nah, tapi harus dicatat, bahan-bahan alami ini hanya untuk menghilangkan bau, bukan untuk mengobati penyakitnya. Dan harus diingat juga dan harus diperhatikan, ini yang paling utama, harus tes sensitivitas kulit. Jadi tes alergi istilahnya. Coba dulu lidah buaya, kalau memang tidak bikin alergi oleh lidah buaya, mangga silakan diteruskan gitu kan.
Nah, tapi kalau bikin alergi tinggalkan, pakai yang lain. Yang kelima yaitu memakai deodoran atau antiperspiran. Ada juga yang kombinasi deodoran dan antiperspiran sekarang udah dijual di mini market dan kosmetik dan yang lainnya. Jadi deodoran ini untuk menghilangkan bau tak sedap pada ketiak, dan antiperspiran ini untuk menyerap atau mengurangi keringat berlebih. Jadi dua kombinasi ini harus diusahakan. Jadi kalau apalagi anak gadis gitu kan, kalau ke sekolah habis berolahraga gitu kan, setelah dilap keringat gitu, pakailah ini biar tidak berbau. Dan yang terakhir tentu saja konsultasi pada dokter, karena dalam beberapa kasus ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan bau badan tertentu gitu kan, karena penyakit tertentu. Contohnya itu fenilketonuri. Fenilketonuri itu adalah sejenis gangguan metabolisme. Kemudian hiperhidrosis. Hiperhidrosis itu kelebihan keringat berlebih, tetapi kala tidak sedang beraktivitas. Nah ini kan berarti ada kelainan. Nah, ini mah nggak konsultasikan dengan dokter. Dan terakhir trimetilaminuri, yaitu bau badan yang sangat amis. Nah ini konsultasikan biar tidak salah obat, salah penanganan, salah pencegahan. Dan yang terakhir, bau badan akan muncul itu pada saat anak-anak itu menjelang tubuh dewasa. Namun dengan menjaga kebersihan tubuh, menerapkan pola hidup sehat, bisa terwujud sedari remaja. Jadi pencegahan bau badan itu sendiri. Baik sahabat badan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Hayam nyatu dina tueur ngagaranya, sakitu anu kapitutur. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tayangan Badar Channel berikutnya. Salam sehat.